Gusti Prabu. Gusti Prabu. Sembah kami, Gusti Prabu, Gusti Patih. Kebetulan sekali kita bertemu. Kami membawa putra Paduka, Raden Angling Kusuma yang... Iya, memang. Raden Angling Kusuma lah yang ditunggu-tunggu. Nyi Jantur kini mulai menyadari bahwa dua orang di hadapannya bukanlah Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim yang asli. Mereka ternyata pendekar dari golongan hitam yang menyamar dengan niat jahat untuk mencelakai Pangeran Angling Kusuma. Namun, karena sebelumnya Nyi Jantur bersikap baik dan penuh hormat, lalu tiba-tiba berubah menjadi kasar tanpa menunjukkan rasa hormat kepada Sang Prabu, para pendekar dari golongan putih pun mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Buat apa saya hormat? Sementara yang saya hadapi ini hanyalah penyihir-penyihir murahan seperti Sardu Loyudo. Ya, kamu memang Sardu Loyudo, kan? Dan yang satu lagi siapa? Kurang ajar kamu, Jantur. Kamu ingin menjebak Pangeran Angling Kusuma yang sedang sakit ini, kan? Kurang ajar. Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Saya kan sudah bilang kalau kamu ini hanyalah penyihir murahan. Kurang ajar. Ya! Hubungan Ratu Kegelapan dengan Ki Hanubawa yang semakin akrab dapat diamati oleh Soca Cendawa dari kembang setamannya. Namun, Soca Cendawa tidak ingin hubungan itu semakin dalam. Meskipun Ratu Kegelapan dan Gendrawani adalah dua sosok yang berbeda, saat ini Ratu Kegelapan tengah menggunakan tubuh Gendrawani. Karena itu, Soca Cendawa berusaha memanggil Gendrawani yang asli agar tubuhnya tidak dijamah oleh Ki Hanubawa, manusia setengah siluman. Gendrawani! Gendrawani! Jangan, Kakang! Bunuh! Ini semua kulakukan demi kamu, Gendrawani. Iya, tapi saya tidak setuju bersebadan dengan Ki Hanubawa, Ratu Gelap. Tidak akan ada yang bersebadan dengannya, Gendrawani. Tapi Ratu Gelap telah merayu Ki Hanubawa hanyalah syarat untuk menguasai dan mengalahkannya, Ratu Gendrawani. Tapi tubuh saya... hanya dengan menyentuh tubuhmu, Ki Hanubawa akan kehilangan kekuatan mata, Dewani. Ki Hanubawa memang tidak pernah mengenakan kalung itu seperti orang lain pada umumnya. Sebaliknya, ia selalu menyembunyikannya di dalam celana kolornya. Meskipun terdengar aneh dan menjijikkan bagi sebagian orang, terutama wanita, itulah kenyataan yang terjadi. Ki Hanubawa melakukan hal itu demi melindungi pecahan batu bintang agar tidak direbut oleh musuh-musuhnya. Namun kini, pecahan batu bintang yang ia sembunyikan telah berada dalam genggaman Gendrawani. Si bau. Bongo. Iya, Nyai. Kenapa kamu kecingit tanganku? Habis Nyai kelamaan menyimpan di dalam cincin. Menyediakan penginapan tetapi tidak menyediakan jamban. Bagus. Jadi keburu
tidak ada sangkarnya. Tapi sangkarnya di dalam penginapan itu. Jadi maling. Ya, tunggu. Kemarin, sejak memasuki kawasan hutan itu, Pangeran Danurwenda tanpa sadar terus berjalan berputar-putar. Hutan berkabut tersebut menyimpan misteri yang sulit dijangkau oleh nalar manusia awam, menjadi bukti betapa wingitnya hutan-hutan di Nusantara yang harus dijaga kelestariannya. Pangeran Danurwenda tidak ingin terus terjebak dalam kebingungan. Dengan tekad bulat, ia berusaha keluar dari hutan itu dengan memilih berjalan lurus. Namun, apakah ia akan berhasil, atau justru menghadapi mara bahaya yang lebih besar? Di padepokan Sugaluh, Sudawirat dan Lokahita yang khawatir akan keberadaan putra mereka, Jagat Satria, mulai membicarakan hal itu dengan Nyi Jantur, nenek sakti yang mereka percaya. Dengan senang hati, Nyi Jantur bersedia membantu sebisanya, karena ia memang gemar menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Sudawirat dan Lokahita pun bersiap untuk kembali mencari Jagat Satria. Agar pencarian lebih efektif dan efisien, mereka memutuskan untuk menggunakan lesung terbang milik Nyi Jantur, memungkinkan mereka menjelajah dari udara dengan lebih leluasa. Terima kasih. Para penumpang, sekarang kita sudah jauh meninggalkan Sugaluh. Kita sekarang sudah berada di ujung utara Mawapati. Sekarang kita sudah menuju ke sebuah apa? Di mana? Wah, yeay! Juru terbang kotanya sama penumpangnya. Wah, kacau ya.